Subtema 1, Organ gerak hewan. Pertemuan 4. Perhatikan gambar denah kandang kelinci berikut. Apa itu denah? Apakah kamu tahu? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta sendiri adalah gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Coba kalian amati peta wilayah Indonesia berikut ini. Pulau Jawa memiliki luas 1028.297 km persegi. Batas laut Pulau Jawa adalah Laut Jawa, Selat Bali, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Pulau Jawa juga memiliki pantai sangat indah, di antaranya Pantai Pangandaran yang terletak di Jawa Barat, Pantai Siung yang terletak di Yogyakarta, dan Pantai Klayar yang terletak di Jawa Timur. Beberapa nama dataran rendah yang ada di Pulau Jawa adalah Dataran Rendah Surakarta, Dataran Rendah Semarang, dan Dataran Rendah Madiun. Selain itu, Pulau Jawa juga memiliki banyak gunung, contohnya Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Sindoro, dan Gunung Semeru. Selanjutnya adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera sendiri memiliki luas 4.073.481 km persegi, yang menjadikannya pulau terbesar kedua di Indonesia. Pulau Sumatera memiliki batas lautan yaitu Teluk Benggala, Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Pantai di Sumatera juga tak kalah indah dari pantai pulau lainnya. Misalnya, Pantai Pasir Putih Aceh, Pantai Air Manis, dan Pantai Pasir Panjang Bengkulu. Selain itu, nama-nama dataran rendah yang terdapat di Pulau Sumatera yaitu Tanjung Jabung Barat, Merangin, dan Batanghari. Pulau Sumatera sendiri memiliki beberapa gunung, di antaranya Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, dan Gunung Talamaung. Pulau terakhir adalah pulau terbesar di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Luas Pulau Kalimantan adalah 7.043.330 km persegi. Pulau Kalimantan memiliki perbatasan laut, yaitu Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi dan Selat Makassar, Laut Jawa dan Selat Karimata. Pulau Kalimantan juga memiliki pantai yang menakjubkan, di antaranya Pantai Tanah Merah, Pantai Kemala, dan Pantai Lamaru. Selain pantai, Kalimantan juga memiliki banyak gunung, di antaranya Gunung Lawit, Gunung Bukit Raya, Gunung Saran, dan Gunung Besar. Apakah anak-anak tahu apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis merupakan kenampakan mengenai bentuk muka bumi. Kondisi geografis dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, letak astronomis, dan keadaan fisiografisnya, sehingga kondisi geografis suatu wilayah berbeda-beda. Nah, berikut adalah beberapa kondisi geografis yang umum dijumpai pada suatu wilayah. Pertama, gunung api.
diartikan sebagai bentukan permukaan bumi yang menonjol tinggi, berbentuk kerucut dan biasanya memiliki kawah atau kaldera. Gunung api banyak ditemui di zona subduksi lempeng seperti Indonesia atau di beberapa negara lainnya. 2. Pegunungan diartikan sebagai daerah yang terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung yang membentuk suatu rangkaian atau deretan. Pegunungan ini berbentuk akibat adanya proses lipatan dan patahan akibat tumbukan antar lempeng. 3. Dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi diartikan sebagai tanah datar dengan ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan cenderung datar atau tidak bergelombang. Yang keempat, lembah dan bukit. Permukaan bumi yang cekung dan dibatasi oleh perbukitan atau pegunungan di sekelilingnya. Sedangkan bukit adalah suatu daerah dengan ketinggian antara 200 sampai 300 meter yang memanjang dan lebih rendah dari pegunungan. Sekarang kalian sudah mengetahui kondisi geografis di beberapa pulau Indonesia. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila. Sekarang coba kalian baca teks berikut yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu gotong royong modal dasar pembangunan dan tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Setelah membaca teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada paragraf pertama ide pokoknya sebagai berikut. Setelah itu, paragraf kedua ide pokoknya sebagai berikut. Terakhir, paragraf ketiga ide pokoknya sebagai berikut.